semuanya. Di era globalisasi yang serba cepat seperti sekarang, dunia terasa semakin tanpa batas. Hubungan antar negara tidak hanya sebatas politik atau budaya, tetapi juga ekonomi dan perdagangan. Nah, di video kali ini, kita akan bahas bareng-bareng tentang kerjasama internasional antar negara mulai dari sejarah terbentuknya lembaga-lembaga penting seperti GATT dan WTO, sampai contoh nyata kerjasama Indonesia dengan negara lain. Yuk, simak penjelasannya sampai akhir. Halo semua, di era globalisasi yang serba cepat ini, batas antar negara seolah memudar. Kegiatan ekonomi tidak lagi terbatas pada satu wilayah, tapi sudah menjangkau seluruh dunia. Nah, inilah yang membuat kerjasama internasional jadi penting banget. Negara-negara harus membuka diri dan saling berkolaborasi agar bisa bertahan dalam persaingan ekonomi global. Kerjasama internasional bukan cuma soal perdagangan, tapi juga upaya menciptakan keseimbangan, keadilan, dan pertumbuhan bersama antar bangsa. Dunia membentuk lembaga-lembaga seperti GATT, WTO, Uni Eropa, dan ASEAN untuk membangun sistem perdagangan yang adil dan saling menguntungkan. Setelah Perang Dunia JA, dunia butuh aturan baru agar perdagangan bisa pulih. Maka lahirlah GATT atau General Agreement on Tariff and Trade pada tahun 1947 di Jenewa. Tujuan utamanya adalah mengurangi tarif dan hambatan perdagangan antar negara. GATT menekankan prinsip Most Favored Nation, MFN, dan National Treatment, yang berarti negara anggota harus memperlakukan negara lain secara adil jika sudah memberikan konsesi perdagangan. GATT berhasil meningkatkan perdagangan dunia dan menjaga stabilitas ekonomi. Tapi seiring waktu perjanjian ini dianggap kurang mampu menghadapi tantangan modern seperti perdagangan jasa dan hak kekayaan intelektual. Nah, untuk menjawab tantangan itu, dibentuklah World Trade Organization, WTO. WTO bukan hanya melanjutkan GATT, tapi juga memperluas cakupannya ke perdagangan jasa dan investasi. WTO punya dua hal penting. Pertama, Perjanjian GATS atau General Agreement on Trade in Services yang mengatur sektor seperti perbankan, transportasi, dan pariwisata. Kedua, WTO memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih kuat dan mengikat, jadi setiap keputusan harus dipatuhi negara anggota. Dengan adanya WTO, sistem perdagangan global jadi lebih transparan dan memiliki kepastian hukum. Ini membantu pelaku usaha dan pemerintah beroperasi dengan lebih efisien. Selain organisasi global seperti WTO, negara-negara juga membentuk integrasi regional, yaitu kerjasama antar negara di satu kawasan. Bentuknya bisa berupa zona perdagangan bebas, pasar tunggal, atau bahkan integrasi ekonomi penuh. Kelebihannya banyak, loh. Misalnya, tarif antar negara dihapus sehingga perdagangan meningkat, investasi bertambah, dan ekonomi kawasan makin kuat. Tapi ada juga tantangan, seperti berkurangnya kedaulatan nasional dan ketimpangan antar negara. Contoh nyata integrasi regional yang sukses adalah Uni Eropa. Awalnya didirikan tahun 1951 sebagai European Coal and Steel Community untuk mencegah perang. Lalu berkembang menjadi European Economic Community, dan akhirnya menjadi European Union, EU, lewat perjanjian Maastricht tahun 1993. Sekarang Uni Eropa punya 27 negara anggota yang bekerja sama di bidang ekonomi, politik, dan hukum. Salah satu keberhasilannya adalah mata uang tunggal euro dan kebijakan perdagangan bersama. Keberhasilan ini bahkan menginspirasi kawasan lain seperti ASEAN. Nah, di Asia Tenggara, kita punya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA yang resmi berlaku sejak 2015. Tujuannya adalah menciptakan pasar dan basis produksi tunggal dengan arus bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja, dan modal. Bagi Indonesia, MEA membawa peluang dan tantangan. Peluangnya, pasar ekspor lebih luas dan investasi meningkat. Tapi tantangannya, tenaga kerja Indonesia harus mampu bersaing dengan pekerja dari negara lain. Jadi, inovasi dan peningkatan kompetensi itu penting banget. Sebagai penutup, mari kita lihat contoh nyata kerja sama internasional. Diplomasi komersial Indonesia dan Brasil dalam ekspor minyak sawit. Menurut penelitian Francesca Clarencia Angela dan Dadan Suryadipura, 2023, pemerintah Indonesia melakukan diplomasi aktif lewat Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dan KBRI di Brasilia. Mereka mengadakan pameran, forum bisnis, dan pertemuan bilateral untuk memperluas pasar sawit Indonesia. Hasilnya luar biasa. Ekspor minyak sawit ke Brasil meningkat signifikan pada 2019-2021. Selain itu,
Citra sawit Indonesia juga makin positif karena dikampanyekan sebagai produk yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dari GATT, WTO, Uni Eropa, hingga MEA dan kerjasama Indonesia-Brasil, kita bisa lihat bahwa kerjasama internasional adalah kunci utama kemajuan ekonomi dunia. Dengan semangat kolaborasi, setiap negara bisa tumbuh bersama dalam keadilan dan kesejahteraan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan terus belajar bersama kami.